أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikannya kita kenikmatan untuk menuntut ilmu agama, datang hadir di dalam kajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha." Dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya. Dunia terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allim. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berilmu juga orang yang menuntut ilmu. 4 jenis orang-orang yang berzikir, beribadah, berilmu dan menuntut ilmu adalah yang dikecualikan dari kategori orang-orang yang terlaknat sebagaimana apa yang ada di dalam dunia ini. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mau duduk di dalam kajian, itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Berapa banyak orang yang biasanya rajin hadir di kajian, tapi mungkin kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala cabut atas dirinya. Kemudian dia terombang-ambing di dalam dunia ini tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, tanpa bimbingan yang jelas. Maka kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah agar selalu dapat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan adab dan akhlak. Sebagaimana pembahasan pada bulan lalu, kita telah membahas tema yang pertama, yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita alhamdulillah telah membahas hal tersebut. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam bab berikutnya,
yaitu ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas adalah tema yang paling sering mungkin didengar oleh manusia, akan tetapi yang paling sulit untuk diamalkan. Ikhlas adalah salah satu dari syarat diterimanya amalan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa syarat diterimanya amalan itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup tanpa disertai al-mutaba'ah. Mutaba'ah pun tidak cukup tanpa disertai dengan keikhlasan. Oleh sebab itu Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah pernah mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Fal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala syari'ati Rasulillah. Kata beliau, suatu amalan itu jika dia ikhlas tetapi dia tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan suatu amalan jika dia benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima, sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas ditujukan hanya untuk Allah, dan benar adalah ketika mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mayoritas dari ibu-ibu sekalian ketika hadir di dalam kajian dan sering mendengarkan kajian semakin tahu seperti apa sebetulnya cara beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang hadir di dalam kajian sering bermasalah kita ini dalam perkara keikhlasan. Karena keikhlasan ini sungguh luar biasa sekali. Jangankan kita ibu-ibu, bahkan para ulama terdahulu saja mereka begitu sulit untuk mengatasi ketidakikhlasan. Mereka begitu sangat berjuang keras untuk bagaimana selalu ikhlas di dalam beribadah. Mereka selalu takut bahwa mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang munafik, yang beramal akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Mereka beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, Umar ibn al-Khattab menghampiri Hudzaifah ibn al-Yaman kemudian bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang munafik tersebut?" Bayangkan ibu-ibu sekalian, ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khawatir terhadap dirinya, khawatir beliau tidak ikhlas. Tapi kita ini merupakan kategori orang yang merasa bahwa saya ini udah ikhlas di dalam beribadah. Saya ini sudah ikhlas di dalam beramal. Bahkan tidak sedikit kita dengar orang ketika beramal mengatakan saya mah ikhlas. Saya mah ikhlas. Dia menstem sendiri amalannya bahwa dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para ulama terdahulu mengatakan, idza ra'aita fi qalbika khalisan fa'lam anna ikhlasuka yahtaju ila ikhlas. Jika engkau melihat di dalam hatimu bahwa engkau telah ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasanmu itu membutuhkan keikhlasan. Orang yang merasa dirinya telah ikhlas, tandanya dia butuh keikhlasan. Karena itu merupakan salah satu tanda ada sesuatu di dalam dirinya yang dapat merusak keikhlasannya tersebut. Jadi para ulama itu terdahulu, mereka itu tidak ada yang berani menjaminkan kepada diri mereka bahwa mereka itu ikhlas dalam beramal. Sedangkan di zaman sekarang orang begitu mudahnya mengatakan saya itu ikhlas, padahal dilakukan perbuatan atau amalannya tersebut secara zahirnya nampak ingin mendapatkan pujian, nampak ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Maka kita berlindung dari hal tersebut.
Intinya ingatlah selalu hal itu, bahwa ketika kita merasa kita sudah ikhlas, maka pada hakikatnya kita belum sempurna di dalam keikhlasan. Keikhlasan kita tersebut membutuhkan keikhlasan di saat kita merasa sudah ikhlas. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga perkataan salaf berkaitan dengan ikhlas ini sangat banyak, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bisa lihat di dalam buku yang mungkin sudah didapatkan oleh ibu-ibu atau dalam PDF yang ada di handphone ibu-ibu sekalian. Yang ditulis di sini yang pertama adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu ikhlas. Jadi kita ini diperintah untuk beramal itu agar ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dari perkara dunia yang kita harapkan. Kita di dalam beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita salat, bukan semata gerakan kemudian kita tujukan kepada makhluk. Makhluk tidak berhak untuk kita hadiahkan ibadah kepadanya. Seagung apapun dia, semulia apapun dia, ibadah itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hanya menunjukkan ibadah itu kepada Allah, maka di saat itulah kita termasuk dalam kategori orang yang ikhlas. Namun jika kita mengharapkan pujian manusia, mengharapkan sanjungan manusia, maka di sanalah tanda bahwa kita tidak ikhlas di dalam beribadah. Kita tidak ikhlas di dalam beramal ketika masih mengharapkan sesuatu dari perkara dunia. Yang sering keliru adalah banyak orang yang menyangka ketika seseorang ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka itu tidak ikhlas. Ini adalah kekeliruan. Ketika seseorang mengharapkan ganjaran dari Allah, baik pahala ataupun surga, itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak merusak keikhlasan seseorang. Jadi ketika ibu beramal untuk mendapatkan pahala, beramal untuk mendapatkan surga Allah, justru itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu tidak mengganggu keikhlasan. Karena banyak di zaman sekarang orang-orang yang mengatakan saya ini beramal tidak mengharapkan surga Allah, karena kalau saya mengharapkan surga Allah saya tidak ikhlas. Nah, ini adalah kekeliruan di dalam pemahaman. Justru Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, keridhaan Allah, pahala Allah, dan juga termasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran-ganjaran dari suatu amalan. Allah menyebutkan tentang keindahan surga agar kita berharap bisa masuk ke dalamnya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, dan seterusnya Allah sebutkan tentang keindahan surga. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, oh saya tidak mau beramal karena mengharapkan itu, saya berarti tidak ikhlas. Ini adalah kekeliruan di dalam pemahaman. Jadi selama yang ibu harapkan bukan kepentingan dunia, tapi apa yang ada di sisi Allah di dalam akhirat kelak, maka itu adalah perkara yang dianjurkan dan tidak mengganggu keikhlasan seseorang. Kemudian juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan dan juga iblis. Ibu-ibu tahu bedanya syaitan dengan iblis? Dengan jin? Tahu, Bu? Tahu. Baik, sekilas nih saya kasih clue-nya ya. Jin adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Jin diciptakan dari api. Yang kufur dari golongan jin dan manusia itu disebut syaitan. Baik dari golongan jin ataupun manusia. Tetapi syaitan ini lebih identik kepada orang yang kufur dari golongan jin. Orang yang kufur dari golongan jin disebut syaitan. Nah, iblis ini siapa? Iblis ini kalau bisa dikatakan nenek moyangnya dari syaitan. Nenek moyangnya syaitan yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perbedaan antara jin, syaitan, dan iblis. Ternyata ibu-ibu sekalian, iblis pernah mengatakan, dan Allah firmankan di dalam surat Shad,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa iblis pernah mengatakan mereka itu akan menyesatkan semua makhluk kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah firmankan dalam surat Shad ayat 82-83, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Aku tidak sanggup, kata iblis, untuk menyesatkan hambamu yang ikhlas. Jadi yang tidak ikhlas sangat mudah bagi iblis untuk menyesatkannya. Tapi hamba yang ikhlas itu sesuatu yang sangat sulit untuk iblis mengganggunya. Iblis pun tidak mampu untuk mengganggu hamba Allah yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang sampai kepada derajat ikhlas di dalam beribadah, itu adalah tameng utama dia agar tidak mendapat godaan dari syaitan dan iblis. Artinya iblis dan syaitan mereka seakan-akan angkat tangan kalau berhadapan dengan orang yang ikhlas di dalam beribadah. Yang ikhlas di dalam beribadah. Karena sangat sulit bagi mereka untuk menyesatkan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Kalau orang yang tidak ikhlas sangat mudah disesatkan dari bab sum'ah, riya, ujub dan lain-lain. Tapi orang yang ikhlas itu sangat sulit sekali untuk mereka disesatkan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang perkara keikhlasan ini. Di antaranya adalah hadis yang ibu-ibu mungkin sering mendengar tentang 7 kelompok yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." 7 kelompok manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan, yaitu berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di saat matahari berjarak hanya 1 mil dari tubuh kita, ketika kita berada di padang mahsyar, setiap orang akan berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai tertutupi oleh keringatnya. Semua tergantung dari amalan seorang hamba. Saat itu udaranya sangat-sangat panas sekali. Kita datang kepada para nabi untuk meminta mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan yaumul hisab, hari perhitungan. Manusia nanti akan berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, masing-masing. Pergilah kalian kepada Nuh, karena Nuh adalah Rasul yang pertama. Kita datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, masing-masing. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Kita datang kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada Musa, karena beliau adalah Kalimullah. Kemudian kita datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada Isa. Nabi Isa pun menjawab yang serupa, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada Muhammad. Hingga akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanggupi hal tersebut. Nabi Muhammad pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat agar segera didirikan yaumul hisab atau hari perhitungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, permintaanmu aku kabulkan, syafaatmu aku berikan. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Keadaannya sangat dahsyat saat itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah katakan ada 7 kelompok manusia yang di padang mahsyar kelak itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang pertama mendapatkan naungan di hari kiamat itu pemimpin yang adil. Dan memimpin ini adalah perkara yang sangat sulit. Jangankan kita memimpin sebuah negara, memimpin sebuah provinsi, memimpin sebuah kota, memimpin sebuah kecamatan, memimpin sebuah kelurahan, memimpin sebuah RW, memimpin sebuah RT.
kita memimpin keluarga saja sebagai laki-laki sulitnya luar biasa. Ibu-ibu sebagai pemimpin di rumah ketika tidak ada suami, mudah atau sulit, Bu? Sulit. Agar anak bisa semuanya istiqomah, sholat tepat pada waktunya, sulit luar biasa. Padahal baru memimpin keluarga. Jangankan memimpin keluarga, saya sering katakan kita memimpin diri kita sendiri saja untuk tetap istiqomah selalu di jalan Allah, sulitnya luar biasa. Maka pemimpin itu adalah tanggung jawab yang sangat luar biasa. Maka sungguh hebat orang yang berani menjadi pemimpin pada sebuah RT, dia berani menjadi pemimpin pada sebuah RW, berani menjadi pemimpin pada sebuah kelurahan, berani memimpin pada sebuah kecamatan, berani memimpin pada sebuah kota yang berjumlah jutaan orang, berani memimpin pada sebuah provinsi yang berjumlah puluhan juta orang, berani menjadi pemimpin pada sebuah negara yang berjumlah ratusan juta. Saya katakan sungguh luar biasa keberanian mereka, karena pertanggungjawabannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka itu butuh doa kita agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memimpin keluarga saja sulit, apalagi mereka yang memimpin puluhan juta dan ratusan juta manusia yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan. Sehingga tanggung jawab yang besar ini menjadikan pemimpin yang adil sebagai orang pertama yang disebutkan oleh Nabi akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masanya orang memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki harta yang mana dia dengan mudah dapat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada anak muda yang dia justru tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, tumbuh dengan berzikir, tumbuh dengan mendirikan salat, tumbuh dengan menghadiri kajian, maka mereka berhak mendapatkan naungan di hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid-masjid Allah. Jadi ketika mendengar suara azan, gemetar hatinya. Rindu dia kalau tidak datang ke masjid. Rindu dia kalau tidak sujud bersimpuh kepada Allah di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sayang dia kepada masjid itu, rindu dia kepada masjid. Tersiksa dirinya ketika tidak bisa melangkahkan kaki menuju masjid. Ini tanda keimanan seorang hamba. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Dia dekat dengan seseorang bukan karena harta, pangkat, jabatan, bukan. Dia dekat dengan seseorang karena Allah. Dan ketika dia menjauhi seseorang pun bukan karena urusan dunia, tetapi lebih karena Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kawan yang dekat dengan dia, dia nasihati ketika berbuat kesalahan, dia coba untuk mendakwahi, tetapi tetap tidak mau, tetap tidak ingin mengikuti apa yang dia ajak. Kemudian malah membawa dampak negatif kepada dirinya. Kemudian dia karena Allah menjauhi temannya tersebut, mendoakannya dari kejauhan dan menasihati dari kejauhan karena kekhawatiran dia terganggu agamanya. Maka dia meninggalkan seseorang itu karena Allah. Orang yang bersatu karena Allah, berpisah karena Allah, mereka adalah orang yang merupakan orang-orang yang berhak mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak. Kemudian yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang didekati oleh seorang wanita yang memiliki nasab, memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Kemudian lelaki tersebut mengelak dan menjauh, mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini pun berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini yang merupakan bagian dari keikhlasan, poin ke-6 dan ke-7.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keenam yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ini menggambarkan keikhlasan. Jadi bukan ketika sedekah tuh tangan kiri harus diumpetin, Bu. Karena banyak yang beranggapan dulu seperti ini. Kalau sedekah tuh pakai tangan kanan, tangan kirinya harus dikebelakangkan. Ini bukan seperti ini maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana dia menjaga keikhlasan, sebisa mungkin menyembunyikan amalan dari pandangan manusia. Dia berusaha menyembunyikan amalan dari pandangan manusia. Tapi di zaman sekarang sayangnya, orang itu kalau beramal orang tidak tahu kayaknya berat. Dia terasa tersiksa kalau dia beramal orang nggak tahu. Maka biasanya dokumentasi itu jadi sesuatu yang paling penting. Padahal dia bukan sebagai petugas dari suatu yayasan, bukan petugas dari DKM untuk menyalurkan bantuan yang dia butuh dokumentasi untuk pembuktian kepada yang lain. Ini pribadi dia yang memberi, tapi serasa kurang pas kalau belum ada dokumentasi. Ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Bahkan kadang hartanya sudah diberikan, tapi lupa di dokumentasi, itu bisa balik lagi buat hanya sekedar difoto bukti bahwa dia telah memberi. Ya, ini adalah disebutnya apa ya? Penurunan kualitas keikhlasan manusia di zaman sekarang sangat luar biasa. Apalagi dengan adanya Instastory, adanya WhatsApp status, orang tuh seakan-akan kalau memberi itu harus diambil gambarnya dan diinformasikan kepada orang banyak. Ya. Saya pernah melihat ada seseorang itu di pom bensin, dia memberi uang yang cukup banyak kepada petugas pom bensin dalam amplop. Ketika diberi, petugas tersebut bahagia luar biasa. Kemudian orang itu pergi. Nggak lama kemudian, saya masih dalam antrian, balik lagi ternyata belum difoto tadi. Iya, jadi mbak yang jaga pom bensinnya balik lagi ke laci, ambil lagi amplopnya, kemudian difoto. Selesai. Ya, tadinya saya masya Allah, kata saya, ini orang luar biasa. Ya, sampai terharu si mbaknya dikasih amplop besar, ternyata belum didokumentasikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perlu kehati-hatian. Tapi kan saya ini petugas dari suatu yayasan atau DKM. Jika perlu dokumentasi untuk yayasan atau hal yang semisal dengannya, ya cukup diinformasikan kepada mereka yang bersangkut paut dengan perkara tersebut. Dan kalau bisa wajah orang yang diberinya diblur, biar tidak melukai perasaan mereka bahwa mereka termasuk dalam kategori orang yang diberi. Ya. Jadi usahakan untuk menyembunyikan, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Saya sering analogikan, jika ibu punya toko beras, kalau bisa kita memberi itu, bahkan orang yang diberinya tidak tahu, itu luar biasa sekali. Ya. Saya ingat ada orang yang orangnya biasa, Bu. Maksudnya jarang ikut kajian juga, orangnya masya Allah tabarakallah baik, tapi dikenal baik, tapi bukan orang yang bisa dikatakan masya Allah gitu ikut kajian dan sebagainya, tidak. Ya. Tapi yang luar biasa itu ketika beliau wafat, itu fuqara dan masakin memenuhi rumah beliau itu sangat banyak. Ketika ditanya kenapa kok bisa banyak fuqara dan masakin, mereka katakan kami kehilangan sosok Bapak Fulan. Kenapa? Dia setiap pagi selalu datang ke tempat kami dan memberikan kami uang, memberikan sedekah kepada kami. Keluarganya kebingungan, yang keluarganya tahu dia setiap pagi pergi jalan kaki olahraga. Keluarganya satu pun tidak ada yang tahu, bertahun-tahun dia lakukan hal tersebut. Baru tahu ketika dia telah wafat. Ini luar biasa. Sembunyikan amalannya itu bahkan dari keluarganya sendiri. Ini amalan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau bisa orangnya tidak tahu, luar biasa ibu. Misalkan ibu punya toko beras, ada orang fakir beli ke ibu 1 kilo beras. Ibu tambahkan 1 kilo 200 gram misalkan. Ya udah, dia belinya 1 kilo, ibu masukkannya 1 kilo 100 gram atau 1 kilo 200 gram. Ibu berikan kepada orang tersebut, tidak ada yang tahu, bahkan dianya pun tidak tahu dan dianya pun tidak merasa seakan-akan atau rendah dan lain sebagainya ketika dia diberikan oleh ibu hadiah tersebut.
Ya, ini pahalanya sangat luar biasa. Berusaha menyembunyikan amalan. Bahkan Rasulullah katakan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak tahu. Menandakan keikhlasan seorang hamba. Pahalanya luar biasa. Dan yang ketujuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendiri dan berlinanglah air matanya. Jadi patokannya bukan berlinang atau tidak, tapi ada dua pokok. Dia dalam kesendirian dan berlinang air matanya, menandakan keikhlasan. Kalau dalam tempat yang ramai, dalam momentum yang tertentu, orang nangis itu sesuatu yang biasa. Bahkan banyak yang dibuat nangis. Dia ingin memang terlihat nangis. Ini juga banyak yang seperti ini. Tapi menangis dalam kesendirian ini menandakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pahalanya sangat luar biasa. Biasanya kapan orang itu ingin terlihat nangis? Biasanya saat doa witir di saat salat tarawih. Doa witir di saat salat tarawih itu kadang banyak yang dibuat-buat menangis. Banyak yang dibuat-buat menangis. Bagaimana kita tahu dia dibuat-buat menangis? Karena ketika dilihat rekaman itu tidak ada tetesan air mata. Cuman dia membuat suaranya seakan-akan menangis. Ini musibah ini yang seperti ini. Ya? Atau yang pura-pura dia flu, pura-pura dia apa disebutnya ya? Apalagi kalau misalkan di dalam umrah, tawaf, kadang kita suka melihat orang yang memimpin doanya di depan, dia pura-pura sesenggukan dalam doa, padahal tidak meneteskan air mata. Hanya agar yang di belakangnya semua menangis. Ini musibah ya. Orang disebut ikhlas, dia dalam kesendirian menangis. Kadangkala memang orang tidak bisa menjaga, sudah tidak bisa menahan tetesan air matanya, kadang nampak di depan khalayak ramai. Itu pun terjadi. Tapi bedanya tuh terlihat sekali. Orang yang memang dia sudah tidak sanggup menahan air mata dengan orang yang dibuat-buat menangis. Maka usahakan ibu-ibu sekalian di dalam kesendirian ibu-ibu usahakan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat ibu salat tahajud di waktu malam, menangis, teteskan air mata. Tetesan air mata itu sesuatu yang sangat luar biasa yang orang sering anggap amalan sederhana, namun nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menangislah karena mengharapkan surga Allah, menangislah karena takut azab Allah, menangislah karena kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Menangislah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puluhan tahun kita hidup tidak pernah sekalipun menangis karena Allah. Paling menangisnya itu karena ketika diambil dunia dari kita. Ini sesuatu musibah. Menangisi dunia tapi tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini satu musibah. Maka kita harus punya momentum di mana kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ibu-ibu sekalian, para ulama sering mengatakan bahwa tetesan air mata karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ketenangan yang berlapis-lapis bagi diri seorang hamba. Akan memberikan ketenangan yang dampaknya luar biasa untuk diri seorang hamba. Kalau orang bilang plong, tenang, luar biasa. Ketika seseorang menangis karena Allah, itu akan menyuci hati kita, menyuci segala dosa-dosa kita. Jadi ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah tadi. Yang pertama apa ibu? Yang kedua? Yang ketiga? Saya nggak jelas suaranya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, hatinya bergantung kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling cinta karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang yang didekati oleh wanita yang memiliki nasab dan juga kecantikan, kemudian dia katakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Yang ketujuh, seseorang yang meneteskan air mata dikala sendiri, dia mengingat Allah, berlinanglah air matanya. Ya, ini yang 2 poin terakhir yang menjadi inti dalam pembahasan kita. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu sangat luar biasa. Keikhlasan itu menandakan murninya niat seseorang. Bahkan suatu amalan itu jika dia kecil tapi ikhlas,
itu bisa berlipat pahalanya. Dan amalan besar jika tidak ikhlas maka bisa bernilai kecil. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Ya, bisa saja suatu amalan yang kecil itu menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kebalikannya, bisa saja satu amalan itu besar tapi menjadi kecil karena niatnya tidak ikhlas. Maka pengaruh dari keikhlasan ini sangat luar biasa. Kecil amalannya orang bilang, tapi bisa bernilai besar. Contohnya tadi, tetesan air mata. Orang sering anggap remeh tetesan air mata itu. Tapi ketika seseorang itu meneteskan air mata karena Allah dikala sendiri, ini menandakan keikhlasan dia menjadi besar, menjadi sebab seseorang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Rasulullah tidak menyebutkan nominalnya berapa sedekahnya. Tidak disebutkan. Bahkan kalau hanya sedekah 500 rupiah uang kita sekarang, 1000 rupiah, 1 sendok nasi saja. Tapi kita berikannya ikhlas, itu akan menjadi besar. Sebab seseorang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu amalan itu orang anggap kecil, nilainya bisa besar karena keikhlasan. Kebalikannya amalan besar bisa sangat kecil karena ketidakikhlasan. Jadi ada orang misalkan ada pembangunan masjid di satu perumahan. Ada satu orang dia bangun masjid itu, dia beli tanah wakaf, dia beli tanah diwakafkan, kemudian dia bangun masjid yang mewah. Pahalanya bisa tidak sebesar orang yang hanya melihat bahwa di masjid tersebut di kamar mandinya kurang gayung. Dia lihat ada gayungnya yang pecah, dia beli gayung dari pasar, dia masukkan ke dalam kamar mandi tersebut gayung tersebut. Orang yang bersedekah gayung dengan ikhlas itu bisa mengalahkan orang yang bersedekah tanah dan membangun masjid kemudian dia tidak ikhlas. Bisa kalah. Yang lebih utama mana? Dia bangun masjid ikhlas. Itu lebih utama tentunya. Tapi menandakan kepada kita bahwa jangan kita kecil hati ketika kita hanya mampu bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Hal itu bisa bernilai besar di sisi Allah tergantung dari nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sholat malam, dia sholat misalkan 11 rakaat dengan orang yang hanya sholat 1 rakaat. Yang 1 rakaat ini bisa mengalahkan yang 11 rakaat. Ketika yang 11 rakaat dia sholat hanya mengharapkan pandangan manusia, yang 1 rakaat dia sholat lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa dikalahkan. Mana yang lebih utama? Ya tentunya kalau ada orang sholat 11 disertai dengan keikhlasan. Ya, jangan juga ibu-ibu melihat, oh berarti begitu, ya udah saya kemarin 11 saya nggak jadi sholat 11 sekarang. 1 aja. Enggak. Ya, 11 disertai keikhlasan tentunya akan jauh lebih utama. Tapi itulah amalan itu kecil bisa besar, besar bisa kecil. Dan ini adalah ketidakikhlasan atau sulitnya seseorang menjaga keikhlasan ini tidak hanya dirasakan oleh kita, bahkan para ulama terdahulu. Cuman bedanya gini ibu-ibu sekalian. Kalau kita sekarang tuh sering merasa ikhlas, kalau ulama terdahulu itu mereka itu merasa selalu kurang dalam keikhlasan. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Tidak ada sesuatu yang selalu aku obati lebih berat daripada keikhlasan, daripada niatku. Itu sesuatu yang paling berat untuk aku obati. Terus pengobatannya itu enggak berhenti. Karena kadang apa? Kita sebelum beramal ikhlas. Ketika mulai beramal, ada orang yang memandang, wah, mulai ujub kita. Ingin didengar, ingin dilihat. Kadang sebelum amalannya tidak, saat beramalnya tidak, setelah beramalnya. Kadang kita ingin didengar amalan kita. Ada orang misalkan pergi berhaji ke Tanah Suci. Sebelum dia beramal, ikhlas dia. Ketika beramal di sana, ikhlas dia fokus dengan ibadah. Ketika pulang, kayaknya kurang nih kalau orang nggak tahu. Akhirnya dia tanya ke temannya, "Ibu, kemarin liburan kemana bu?" Kata ibunya, "Saya pulang kampung." Kata kawannya, "Ini saya pulang kampung." Dia nanya seperti itu hanya ingin ditanya balik. "Kalau ibu kemana?" "Saya alhamdulillah haji." Hanya ingin apa?
ditanya balik. Karena ngerasa berat nih kalau orang belum tahu bahwa dia pergi berhaji. Bas cuman pengen ditanya balik. Ya ini cara memancing, terus mengatakan saya kan tidak berniat. Dalam hati Allah Maha tahu niat kita. Kita nanya agar ditanya balik, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Jadi jangan sampai kita itu gagal mempertahankan amalan ini justru setelah kita lelah melakukan amalan tersebut. Sebelumnya ikhlas, di saat mengamalkannya Masya Allah ikhlas, setelah beramalnya kayaknya berat kalau orang tidak tahu. Dan yang paling sulit kata para ulama menjaga keikhlasan itu justru setelah beramal, karena waktunya lebih panjang. Dan itu adalah momentum kita bagaimana bisa menjaga amalan kita. Oh, saya tujuannya syiar, alhamdulillah jika tujuannya syiar agar orang juga mau pergi berhaji. Tapi berapa banyak yang namanya hati itu berpindah-pindah. Maka penting menjaga yang namanya niat. Harus diobati, ya, harus diobati. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan wadittu anna an-nas ta'allamu hadzal ilm wa la yunsab li minhu syai'. Kata beliau, aku sangat berharap manusia itu mempelajari ilmu ini tanpa ada satupun yang disandarkan kepadaku. Andai bisa seperti itu, aku sangat suka. Jadi kalau orang bisa mengambil manfaat dari ilmu kita tanpa orang tahu bahwa sumber dari ilmu tersebut dari kita, itu lebih dicintai oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau orang bisa belajar itu luar biasa tanpa tahu. Saya pernah ketemu satu orang, Ibu. Salah satu murid dari Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Beliau itu Masya Allah tabarakallah, tulisannya banyak dibaca oleh orang lain. Tulisannya itu kalau di perpustakaan atau di tempat fotokopian, di tempat-tempat pondok-pondok di negeri Yaman banyak dibaca. Orang bilang bagus, ringkas, padat, jelas tulisannya itu. Tapi orang tidak pernah tahu bahwa yang menulisnya itu beliau. Karena setiap menulis beliau selalu pakai kunyah. Kunyahnya beliau itu Abu Malik. Tapi kalau nulis buku kadang ditulis Abu Nasir, kadang disebut Abu Nasr, kadang macam-macam. Orang tidak tahu siapa yang menulis. Padahal yang menulis adalah beliau. Karena beliau khawatir tidak ikhlas di dalam beramal. Tapi kadang-kala perlu tidak orang tahu siapa yang menulis, kadang-kala perlu agar orang menjadi percaya bahwa ini yang menulis adalah fulan bin fulan, sumbernya terpercaya. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Andai bisa, jadi selama masih bisa, tidak perlu orang tahu siapa yang menulis, lebih baik. Tapi jika diperlukan dan harus tahu siapa yang menulis, yaitu mau tidak mau harus diberitahukan agar kepercayaan orang besar. Tapi kalau bisa orang tidak tahu, sebaiknya udah aja dibagikan begitu saja. Misalkan orang percaya dengan tulisan tersebut tanpa harus tahu siapa yang menulisnya, itu lebih baik. Jika seperti ini yang diyakini oleh para ulama rahimahumullah, maka kita jauh lebih perlu terhadap hal tersebut. Karena amalan kita minim. Kalau juga tidak ikhlas, bahaya luar biasa. Amalan mereka banyak, tapi tetap menjaga keikhlasan. Kita sudah minim, nggak peduli dengan keikhlasan. Orang Arab bilang ma'assalamah, selamat tinggal sudah. Sudah minim, nggak ikhlas pula. Ini sesuatu yang sangat berat. Ada perkataan menarik ibu-ibu sekalian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa orang yang ikhlas kepada Rabb-nya bagaikan orang yang berjalan di atas pasir. Engkau tidak mendengar langkah kakinya, tapi engkau melihat napak tilasnya. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengumpamakan orang yang ikhlas itu seperti seseorang yang berjalan di atas pasir. Tidak terdengar suaranya, tapi terlihat napak tilasnya. Maka jika kita lihat gambaran yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud ini, maka kita lihat dalam kehidupan kita. Adakah suatu amalan yang tidak terdengar bahwa kita melakukannya, tapi orang dapat melihat napak tilasnya? Itu gambaran dari keikhlasan itu. Artinya dia melakukan, cukup Allah yang tahu. Kemudian napak tilasnya itu terlihat. Apakah boleh seseorang memberi sesuatu, orang lain tahu? Boleh. Sedekah itu boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang terbaik menjaga hati adalah dengan sembunyi.
Sembunyi. Tapi ada kalanya penting untuk terang-terangan sebagai bentuk pengajaran kita agar orang mau juga memberi, itu dibolehkan. Ibu memberi depan anak, tuh nak, kamu harus pandai sedekah. Nanti kamu kalau sudah besar harus seperti ini. Sebagai bentuk pengajaran boleh. Tapi enggak semuanya harus diberitahukan kepada orang lain. Harus ada porsi di mana kita memang momentum untuk syiar, ada momentum di mana kita harus menyembunyikan amalan. Misalkan ibu-ibu di pengajian ini nih. Ibu-ibu berdiri di depan kawan-kawannya mengatakan, ibu-ibu, insya Allah kita akan memberikan sumbangan ke saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Untuk memberi semangat kepada yang lain, insya Allah saya akan menyumbang 50 kotak nasi bungkus. Ada yang mau nambah? Misalkan kita rasa nih agak berat orang-orang nih mau memberi ini. Kita dahulukan ucapan tersebut, kita terang-terangan bersedekah, tapi tujuannya bukan untuk menyombongkan amalan kita, tapi agar memberi tasjih, semangat kepada yang lain untuk mau juga menyumbang. Nah itu enggak masalah seperti itu, asalkan memang harus luar biasa tuh menjaga hati kita ya, dan kita yakin tidak ada bercampur dari riya di dalamnya. Karena penyakit dalam yang mengganggu keikhlasan itu antara riya dan sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Ini dua penyakitnya. Dan tidak jauh dari hal tersebut. Beramal ingin dilihat, ingin didengar. Ingin dilihat, ingin didengar. Makanya sering orang itu berusaha agar bagaimana amalannya dilihat dan didengar oleh orang. Ini yang merusak keikhlasan. Ya. Ibu-ibu tahu siapa orang-orang yang pertama kali diazab di dalam neraka? Siapa orang yang pertama kali diazab di neraka? Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka bu, orang yang musyrik. Siapa yang pertama kali diazab dalam neraka? Yang pertama kali diazab di dalam neraka, pembaca Al-Quran, qari, orang yang dermawan, dan orang yang berjihad di medan perang melawan kaum musyrikin. Tiga orang ini, tiga kelompok ini yang pertama kali akan merasakan panasnya siksaan api neraka. Bagaimana bisa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran. Kemudian Allah akan bertanya kepada qari tersebut, kepada pembaca Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Madza 'amilta fi ma 'alimta?" Apa yang kau amalkan atas ilmu yang kau miliki? Kemudian dia menjawab, aqwamu bihi ana al-laili wan nahar. Ya Allah, dengan ilmu yang kau berikan kepadaku, aku bangun siang dan malam. Berdakwah, membaca ayat Al-Quran, menyampaikan ilmu, itu yang aku lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan malaikat mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Fa innama aradta an yuqal fulanun qari. Sesungguhnya engkau itu hanya ingin disebut oleh orang lain sebagai qari, sebagai pembaca Al-Quran. Dan yang semisal dengannya, sebagai ustadz, sebagai al-hafidh, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai syekh, sebagai ulama. Itu yang ingin kau dengar. Itu yang inginkan olehmu dalam hidup. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan julukan tersebut. Tujuanmu untuk itu engkau telah dapatkan. Maka ditariklah ke dalam neraka jahanam. Dipanggil yang kedua orang yang dermawan. Allah tanya, "Madza 'amilta fi ma a'taitu?" Apa yang kau amalkan atas rizki yang aku berikan? Orang tersebut mengatakan, "Ya Rabb, asilu rahim wa atasaddaq." Dengan rizki yang kau berikan kepadaku, aku menyambungkan tali silaturahim dan bersedekah. Kerjaan dia ngumpulin orang, pengajian, ngundang makan, keluarga, yuk makan di rumah saya, ngumpulin anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin. Itu yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan malaikat mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun jawad. Tetapi engkau itu hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, dan di dunia engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Julukan itu telah engkau dapatkan sebagai orang yang dermawan. Maka ditariklah ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah. Wafat dalam peperangan, ditanya oleh Allah,
bagaimana engkau wafat? Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, engkau memerintahkanku berperang di jalanmu, faqataltu thumma qutiltu. Aku pun berperang di jalanmu hingga akhirnya aku wafat. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan malaikat mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun jari. Engkau itu hanya ingin disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan, sebagai syahid. Faqad qil. Dan di dunia engkau telah mendapatkan julukan tersebut. Maka ditaliklah ke dalam neraka Jahannam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ulaika humus thalatha awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, merekalah 3 kelompok pertama yang akan diazab dengan api neraka. Yang pertama, api neraka akan dipanaskan dengan tubuh-tubuh mereka. Siapa? Orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Ingin dapat sebutan saja dari orang lain. Ingin disebut pembaca Al-Quran, ingin disebut Al-Hafidh, ingin disebut Ustadz, Kiai, ajengan, soleh, solehah, ingin dapat sebutan itu. Yang kedua, ingin disebut dermawan, Masya Allah, sering memberi, antum luar biasa, antum anti, dan lain sebagainya. Ucapan pujian dan sanjungan telah dapat. Yang ketiga, ingin disebut sebagai pahlawan, dia dapatkan. Beribadah sebesar apapun tanpa keikhlasan bukan mendatangkan pahala, bahkan bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya mungkin ibu-ibu yang sekarang ibu-ibu tanyakan, bagaimana saya bisa ikhlas? Bagaimana saya bisa ikhlas? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Itu yang pertama harus kita lakukan. Jangan meninggalkan amalan karena khawatir tidak ikhlas. Tetap lakukan amalan, namun disertai dengan doa. Karena banyak orang yang karena takut tidak ikhlas nggak jadi beramal. Itu salah. Itu adalah bisikan syaitan. Jika ibu tadinya mau beramal tapi karena takut tidak ikhlas tidak jadi beramal, syaitan tepuk tangan. Iblis bahagia tuh. Ibu ketika mau beramal takut tidak ikhlas, jangan meninggalkan amalannya, tetap lakukan amalan tersebut dan diiringi berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Ibu mau sholat duha datang ke masjid, malu takut tidak ikhlas, nggak jadi sholat, salah. Sholat, minta kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Ibu mau bersedekah, takut nanti dibilang ria dan lain sebagainya, bersedekah. Jangan dibiarkan tidak jadi beramal, tetap beramal. Minta kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Apa di antara doanya? Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal semua ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan kepadamu atas apa yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Karena ketidakkeikhlasan itu ria, itu bagian daripada kesyirikan. Walaupun syirik kecil, bukan syirik besar. Apa bedanya syirik kecil dengan syirik besar? Syirik kecil ini menggugurkan amalannya, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi kalau dia ria dalam beribadah, amalannya itu hangus, gugur amalannya, menghancurkan amalan dia itu. Tapi apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Dia tetap sebagai seorang Muslim. Tapi syirik besar itu, dia menyembah kepada selain Allah, dia sujud kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Ini dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman ketika penghalang-penghalangnya tidak ada yang memvonis dia keluar dari Islam. Jadi seseorang memohon perlindungan kepada Allah atau dia meminta dengan bahasa Indonesia, ya Allah, ikhlaskan amalan hamba. Ibu memberi bersedekah, minta ya Allah jadikan amalan ini ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Ya, Allahumma ja'alni minal mukhlasin, atau dengan bahasa Arab boleh, atau dengan bahasa Indonesia, minta intinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan. Karena hati ini milik Allah. Jangan menyandarkan kepada diri, jangan bangga diri mengatakan saya ini ikhlas, jangan. Jadi yang pertama yang harus lakukan apa? Tetap beramal dan berdoa. Jadi jangan meninggalkan amalan hanya
takut tidak ikhlas. Tetap beramal dan diiringi dengan berdoa. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga keikhlasan, berusaha menyembunyikan amalan kebaikan. Berikhtiar. Kalau tidak perlu untuk ditampakkan, nggak usah. Berusaha menyembunyikan amalan kebaikan. Tapi apa yang perlu ditampakkan harus ditampakkan. Contohnya bapak-bapak, jangan ditanya, bapak kenapa nggak sholat di masjid? Takut nggak ikhlas. Saya mau sholat sendiri saja di rumah. Karena itu lebih menjaga keikhlasan. Karena tadi dengar kajian katanya harus menyembunyikan amalan. Ini keliru. Kenapa? Karena sholat laki-laki wajib di mana? Berjamaah dengan kaum muslimin di dalam masjid. Jadi apa yang perlu memang dia lakukan nampak di hadapan orang, ya harus dia lakukan, jangan ditinggalkan. Tapi sholat sunnah yang terbaik di mana? Di rumah. Bisa dia untuk sholat di rumah, itu sebaiknya di mana? Di rumah. Seperti sholat sunnah. Intinya adalah berusaha menyembunyikan amalan, apa yang dapat kita sembunyikan. Tapi kalau memang perlu sebagai metode pengajaran dan lain sebagainya, perlu kita tampakkan, bismillah, ditampakkan, tapi tetap memohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Jadi yang kedua, berusaha menyembunyikan amalan. Yang ketiga, cara kita menjaga keikhlasan adalah memandang rendah amalan yang kita lakukan. Jadi dalam artian kita tidak menganggap amalan yang kita lakukan itu spesial. Apa sih yang saya lakukan? Ya itu aja. Enggak. Jangan pernah menganggap bahwa amalan saya ini luar biasa loh. Amalan saya ini besar. Tidak. Orang yang beriman itu memandang amalannya itu seakan-akan tidak pernah melihat amalannya itu besar. Dia selalu takut dia tidak ikhlas. Selalu menganggap dia berikhtiar, dia berusaha, dia lakukan amalan, sudah itu udah. Enggak dianggap amalan saya ini besar, tidak. Orang yang beriman itu selalu menganggap amalannya ini masih kurang. Sehingga di sanalah kita akan terhindar dari bangga diri terhadap amalan tersebut. Biasanya orang kalau sudah menganggap amalannya besar, muncul ujub dalam dirinya. Ujub ini dapat menjadi modal dasar seseorang untuk riya dan sum'ah. Karena dia merasa amalannya besar, dia menganggap bahwa orang harus tahu nih apa yang saya lakukan. Sayang amat, amalan sebesar ini orang tidak tahu. Maka tapi kalau dia anggap amalannya itu kecil, dia merasa ya udah nggak perlu juga, ngapain orang tahu. Jadi jangan pernah memandang amalan kita itu sudah besar. Selalu menganggap kurang dan kurang. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah selalu takutlah amalan kita tidak diterima. Jadi sudah kita melakukan suatu amalan, kita berikhtiar ikhlas, jangan pernah merasa bahwa amalan kita itu sudah pasti diterima. Selalu takut amalan kita tidak diterima. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Yaitu mereka yang beramal, akan tetapi hati mereka itu takut. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka beramal tapi disertai dengan rasa takut. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini mereka yang berzina, minum khamar, mencuri? Mereka melakukan amalan dan takut?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan wahai binti Siddiq. Mereka adalah orang yang salat, saum, tetapi mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah." Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Takut amalan mereka tidak diterima. Ibu-ibu, Nabi Ibrahim tahu? Nabi Ismail, dua nabi yang mulia. Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dua nabi yang mulia. Diperintahkan oleh zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan bangunan yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu Ka'bah. Dua nabi yang mulia diperintahkan oleh zat yang maha mulia untuk meninggikan bangunan yang paling mulia di atas muka bumi, Ka'bah al-Musyarrafah. Selesai melakukan amalan tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka menadahkan kedua tangannya, meminta kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna." Ya Rabb, terimalah amalan kami. Takut amalannya tidak
diterima. Padahal yang memerintahkan Allah, yang diperintahkan Nabi yang mulia, dua Nabi yang mulia, meninggikan bangunan yang paling mulia, masih meminta agar amalan mereka diterima. Kalau kita seringnya terlalu bersandar kepada amalan, nggak pernah kita doa beres sholat atau beres kita berpuasa, selesai kita bersedekah, ya Rabb terima sholat kami, ya Rabb terima puasa kami, ya Rabb terima sedekah kami. Seakan-akan kalau sudah beramal, sudah ada stem bahwa amalan kita itu pasti diterima. Penyakit kita seperti itu, sampai lupa meminta kepada Allah agar amalan kita diterima. Seakan-akan kalau sudah beramal itu udah membusungkan dada saja. Beres kajian pulang tuh, Masya Allah, saya beres kajian. Lihat ibu-ibu lagi nonton film, lagi nonton drakor, lagi nonton apa tuh, kayaknya memandang rendah gitu. Kita beres kajian nih, pasti amalan saya diterima nih menuntut ilmu. Lupa berdoa. Lupa untuk berdoa. Harusnya lihat temannya tidak ikut, dinasehati, bukan malah dihardik, bukan dicaci. Dinasehati, diajak. Tidak boleh kita mencela orang lain di atas kemaksiatannya. Ajak dia untuk taat. Orangnya nggak boleh dicela. Ajak dia untuk taat dan doakan dia. Kata Ibnu Qayyim mengatakan bahwa celaan kita atas kemaksiatan seseorang dan dosa seseorang bisa saja dosanya lebih besar dari kemaksiatan yang dia lakukan. Celaan kita terhadap dosa orang lain. Nggak boleh mencela orang lain atas dosa yang dia lakukan. Intinya adalah kita nih harus minta kepada Allah agar amalan kita diterima. Takut amalan tidak diterima. Ketika seseorang takut amalannya tidak diterima, nggak kepikiran dia untuk tidak ikhlas di dalam beribadah. Dan yang terakhir, yang keempat, yang kelima adalah jangan terpengaruh dengan ucapan orang lain. Dihina tidak menjadikan ibu rendah, dipuji tidak menjadikan ibu tinggi. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ucapan manusia itu sangat bernilai, berpengaruh untuk masa depan ibu-ibu di akhirat. Pujian mereka itu bukan stem yang menandakan amalan ibu diterima. Celaan mereka bukan tanda bahwa amalan ibu tertolak. Pujian mereka itu bukan jaminan ibu pasti diterima oleh Allah amalannya. Sehingga seseorang itu tidak menjadikan pujian dan sanjungan manusia itu sebagai tujuan. Di sanalah dia akan berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menjadikan pujian dan sanjungan manusia itu bernilai bagi dia, dia akan menganggap bahwa itu adalah patokan amalan dia diterima atau tidak. Sehingga dia akan gelisah kalau tidak ada pujian dan sanjungan dari manusia. Saya belum dipuji nih oleh orang, saya nggak disanjung nih oleh orang. Ini penyakit hati kita. Maka jangan menjadikan pujian dan sanjungan mereka itu sesuatu yang besar bagi kita. Kalau ada orang yang memuji di hadapan kita, ucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau cabut nikmat yang mereka puji atas diriku. Ampunilah aku atas dosa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan kepadaku. Hafal doa ini, Bu? Tidak. Diulangi, mau dicatat atau nanti dilihat di rekaman saja? Saya ulangi sekali lagi ya. Allahumma, ditulis boleh. Ini kalau dapat pujian dari orang. Kalau ada yang memuji kita. Nah, ini jika ada yang memuji di hadapan kita. Ya. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa. Itu kita bersyukur tandanya atas nikmat tersebut. Tapi ada doa khusus ketika kita dapat pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun.
Sudah? Waghfirli ma la ya'lamun. Waghfirli ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, artinya ya Allah, artinya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau cabut nikmat yang mereka bicarakan tentangku, yang mereka puji, yang mereka sanjung, jangan kau cabut ya Allah. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa yang mereka tidak tahu tentang diriku. Yang mereka tahu yang baik-baiknya aja, Bu. Yang nampak secara lahir. Apa yang tersembunyi kan dosa kita banyak. Kita minta ampun kepada Allah dosa yang mereka nggak tahu, yang Allah tutupi aib kita. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Jadi intinya 3 poin. Minta agar yang mereka puji itu tetap bertahan ada pada kita, minta ampun atas apa yang mereka tidak tahu, dan minta lebih baik dari apa yang mereka prasangka. Nggak hafal misalkan, pakai bahasa Indonesia doa, ya Allah, ya tetapkan nikmat yang mereka puji atasku, ampuni dosa yang mereka tidak tahu tentangku, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan, dari apa yang mereka prasangkakan. Itu adalah doa ketika mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi jangan berpengaruh, Bu. Ibu kalau misalkan ibu sudah belajar misalkan baca Al-Quran, ibu buka halaqah Al-Quran, yang hadir 1000, yang hadir 1, bagi orang yang ikhlas nggak pengaruh. Bagi orang yang ikhlas tidak ada bedanya. Mau yang hadir 1000, mau yang hadir 1, saya saya ngajarin baca Al-Quran, nggak akan kecil hati itu. Ibu misalkan membuka, ayo kita bareng-bareng, kita donasi, kita kumpulkan untuk saudara-saudara kita. Yang nyumbang 1000 orang, yang nyumbang 1 orang, nggak pengaruh bagi yang ikhlas. Ibu misalkan ada kemampuan untuk mulai mengajar bahasa Arab kah, atau mengajar tata cara sholat, ibu sudah belajar mau mengajarkan. Yang hadir 1000, yang hadir 1, enggak pengaruh. Sama saja, tidak ada bedanya. Tetap mengajar. Ya. Saya ingat dulu ada salah satu guru saya, namanya Syekh Muhammad As-Somhi. Beliau tuh muridnya tidak pernah banyak. Selama 5 tahun saya belajar sama beliau, beliau mengajar setiap hari ibadah Isya. Muridnya itu dari awalnya 5 jadi 6, terakhir tinggal 2. Beliau tetap mengajar. Tidak ada kata libur. Sampai kita kebingungan sih, cuma 2. Dengan ilmu antum nih, kok antum mau cuma ngajar 2 orang? Gak masalah kata dia. Mau 2, mau 10, mau 1000, tugas kita mengajar. Yang mau ikut hayyakallah, yang tidak gak masalah. Jadi ibu dengan ikhlas itu ibu mau ngajar di masjid yang besar, di masjid yang kecil, masjid yang ada orangnya banyak, orangnya sedikit, tidak masalah. Mau masjid kota, mau masjid kampung, gak masalah. Tidak perlu ada merasa beda. Ya, tidak perlu merasa beda. Maka ibu jadi pengurus pengajian, mau pengajian di masjidnya besar, mau di rumah orang, mau di mana, jangan merasa bahwa ada perbedaan. Karena itu melatih keikhlasan kita. Ya, berusaha untuk sama saja. Bagaimanapun dan seperti apapun. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya tema muraqabatullah kita lanjutkan pada pembahasan bulan depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan keikhlasan
Dan kita semua termasuk saya di sini juga merupakan orang yang perlu terus kita berdoa kepada Allah, berikhtiar agar selalu ikhlas di dalam beribadah. Jadi saya membacakan tema ikhlas ini bukan berarti saya sudah ikhlas, ya. Jauh daripada keikhlasan. Maka kita sama-sama berusaha agar menjadi hamba yang ikhlas di dalam beramal. Dengan tadi berdoa kepada Allah, berusaha menyembunyikan amalan, memandang rendah amalan kita, dan terus takut amalan kita tidak diterima, dan jangan pernah berpengaruh dengan pujian celaan manusia. Anggap angin berlalu, ya. Yang penting Allah ridha atau tidak kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan bisa dimasukkan ke kotak, ya. Boleh, Ibu. Ibu, maaf nggak kedengeran. Ya, bisa lebih dekat atau ada mic? Iya. Iya. Betul. Baik. Ya. Amin. Faham Bu, insyaallah ya. Jadi ada orang yang minta kepada kita dan kita saat itu ada kelapangan kita kasih. Tapi orang ini mintanya terus-terusan. Jadi seakan-akan menganggap bahwa kita ini pasti berlebihan dalam harta, sehingga seakan-akan harus selalu dapat membantu dia. Di awalnya ikhlas, tapi kedua, ketiga, keempat nih kayaknya nih berat nih, kayak kepaksa buat memberi. Apa yang harus dilakukan? Ibu, jika ibu tidak wajib memberikan kepada seseorang, bukan yang wajib untuk kita nafkahi, maka hukum asalnya adalah semua kembali kepada ibu. Jika ibu memang ada kelapangan, mampu memberi, berikan. Ketika tidak ada, bilang afwan, al-afu, maaf, saya belum ada. Insya Allah nanti kalau ada saya berikan. Jangan sampai ibu memberikan dalam keadaan terpaksa, karena kasihan ke dianya juga, ya. Tapi kalau dia sudah meminta, tolong saya berharap kepadamu, meminta karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah membawa nama Allah, meminta kepada ibu, maka salah satu adab seorang muslim adalah dia tetap memberi. Bukan karena orang yang memintanya, tapi bentuk pengagungan kita kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, kita harus memberi. Tapi di luar itu kita nggak ada, ya apa yang mau kita berikan, ya. Dan juga berusaha ketika kita memberi, kita misalkan agak berat dalam memberi, minta kepada Allah, ya Allah ringankan hati hamba dalam memberi, ya, ringankan hati hamba dalam memberi, ya, ringankan hati dalam memberi. Intinya adalah ibu memberi dikala ibu mampu untuk memberi. Ibu ikhlas berikan. Tidak, enggak ada, bilang mohon maaf, tidak ada. Ya, mohon maaf, tidak ada. Ya. Tetap orangnya nge-WA lagi, ya. Ini kayaknya penyakit di mana-mana, Bu, ya. Ya. Kalau bisa kita dakwahi. Misalkan sebaiknya berikhtiar, bekerja. Masih segar badannya, bekerja, ya. Insya Allah banyak pekerjaan yang menjadi khusus untuk wanita. Enggak, jadi ibu, dalam menasehati, kita itu sebagai seorang muslim wajib menasehati saudara kita.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita wajib memberikan nasihat kepada saudara kita. Tetapi cara dalam memberikan nasihat itu yang harus kita perhatikan dengan cara yang hikmah. Mengatur kata demi kata, intonasi dalam menasehati itu harus kita susun agar tidak melukai perasaan orang tersebut. Tetap wajib ibu untuk menasehati, tapi diperhatikan lafaz cara menasehatinya agar menasehati dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah ikhlas itu ada tingkatannya? Apakah ikhlas itu ada tingkatannya? Maksudnya tingkatan gimana nih? Ya, saya paham nih. Mungkin maksudnya ibu adalah apakah dalam amalan itu hanya ada ikhlas tidak ikhlas, atau si ikhlas ini variatif gitu nilainya? Variatif nilainya. Jadi ada yang ikhlas benar-benar karena Allah, ada yang ya setengah-setengah. Intinya ibu, orang yang ikhlas itu dia melakukan amalan karena Allah. Kalau ada unsur-unsur yang di luar dari keikhlasan, baik riya ataupun sum'ah, tandanya dia tidak ikhlas. Tandanya tidak ikhlas. Ya. Jadi nggak ada ikhlas, ini dia ikhlasnya 90%. Ya, ikhlasnya 90% atau ikhlasnya dia 80%. Wallahu a'lam, yang saya tahu tandanya dia tidak ikhlas. Tapi nilai pahala di sisi Allah mungkin bervariatif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana jika kita mau umroh atau haji, baik sebelum atau setelahnya, apakah harus diberitahukan bahwa kita akan ibadah kepada tetangga, saudara, orang tua untuk menjaga keikhlasan? Apakah boleh tidak memberitahu? Kita boleh untuk memberitahu kepada orang yang memang ada sangkut paut dengan kita. Jadi misalkan ibu kepada tetangga, ibu mohon maaf saya mau safar, mau pergi keluar daerah. Bisa misalkan untuk tidak diberitahu untuk beribadah, saya mau safar, nitip rumah, takutnya nanti ada yang datang dan lain sebagainya. Atau kita kepada orang tua, ibu insya Allah saya mau pergi haji, mohon doanya agar diberikan kemudahan dan lain sebagainya. Jika kita anggap bahwa orang tersebut perlu mengetahui bahwa kita akan pergi dalam melakukan safar ibadah tersebut, dan kita merasa bahwa kita dapat menjaga keikhlasan dari hal itu, maka nggak masalah ibu sampaikan. Misalkan ibu di pekerjaan, ibu kan misalkan mau pergi, ibu misalkan bekerja. Perusahaan itu kan harus tahu ibu cuti untuk apa. Ya, jadi jangan ngebohong juga. Saya cuti untuk sakit misalkan. Padahal umroh itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi jangan untuk menjaga keikhlasan kita melakukan sesuatu yang diharamkan dengan berdusta, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau memang orang yang perlu kita beritahu, kita beritahu. Yang nggak perlu ya nggak usah dikasih tahu. Ya. Yang tidak perlu tidak usah diberi tahu. Apakah boleh kita memberi pengemis yang menyebut nama Allah, sedangkan saya pernah dengar ceramah yang melarang memberi pengemis. Jadi larangan memberi kepada pengemis yang kita lihat nampak zahirnya dia dalam kondisi yang sehat, itu adalah untuk dalam sarana mendidik dia agar dia tidak memiliki jiwa meminta-minta. Tidak memiliki jiwa meminta-minta. Karena ketika kita memberi akan menjadikan dirinya kebiasaan untuk melakukan hal tersebut. Lantas bagaimana kalau dia sudah menyebut nama Allah tadi? Jadi kalau seseorang telah menyebut nama Allah, kita memberinya itu bukan karena orangnya tersebut, tapi karena bentuk pengagungan kita terhadap nama Allah. Jadi dalam hadis kita dilarang untuk menahan pemberian kepada orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang mampu kita berikan, kita berikan. Bukan karena orang itu, tapi karena menyebut nama Allah tadi. Maka jika ada orang yang kita lihat nih secara zahirnya dia kuat, dia minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka yang terbaik kita berikan sambil kita menasehati dia. Ya fulan, sebaiknya antum bekerja. Karena saya lihat tubuh antum masih kuat, masih segar, sebaiknya bekerja. Mulialah dengan berusaha, mulialah dengan
berikhtiar. Tapi kita memberi ketika menyebut nama Allah itu bukan karena orangnya, tetapi karena pengagungan kita kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa nikmat itu harus diumumkan. Apa lupa perkataan ulama atau hadis, apakah betul? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bahwa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bisa lihat dalam surat Duha ya, surat Ad-Duha. Coba ada yang bawa Al-Quran terjemahan surat Ad-Duha? Ada yang bawa surat Ad-Duha terjemahannya? Ada Al-Quran terjemahan? Ya. Ada yang bawa, Bu? Dilihat surat Ad-Duha, di akhir surat Ad-Duha. Di akhir surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu atau Rabbmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dalam suatu momentum kita harus menyebutkan suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, jangan lupa dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagai contoh misalkan, kadangkala dalam beberapa momentum kita perlu memberikan contoh atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Misalkan, ketika kita sedang berbicara dengan anak kita, kemudian anak kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala qadarullah masyafa'al, dia itu malas untuk belajar. Maka ibu misalkan dulu ketika di zaman sekolah adalah seorang siswi yang selalu mendapat peringkat pertama di kelas misalkan. Maka ibu sampaikan kepada putra ibu, "Nah, ibu dulu itu tidak mendapatkan fasilitas seperti kamu. Ibu, fasilitas yang ibu dapatkan itu sangat minim. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, ibu berhasil mendapat peringkat pertama selalu di kelas. Karena ibu selalu rajin belajar." Jadi ketika kita menyebutkan suatu nikmat, kadangkala perlu untuk menyebutkan suatu nikmat, itu jangan lupa dikaitkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikaitkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam momentum yang memang kita perlu untuk menyebutkan hal tersebut. Jadi penyebutan nikmat ini bukan secara kapan saja, di mana saja, pokoknya nikmat harus disebutkan, tidak. Karena tadi perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita itu tidak semua orang mendapatkannya. Sebagai contoh ibu-ibu sekalian, ibu dapat kenikmatan makan di restoran mewah. Tidak semua kawan-kawan ibu punya kesempatan yang sama. Maka ketika ibu makan di sana, ibu foto makanan tersebut, kemudian ibu pasang di status, ibu katakan alhamdulillah. Esensinya, kepentingannya apa ibu pasang di status? Apakah ada sesuatu yang mau ibu ajarkan kepada orang lain? Ada manfaat untuk orang? Yang ada mengundang hasad, mengundang iri, mengundang kesedihan bagi orang lain. Bukan manfaat yang didapatkan. Maka nggak bisa orang melakukan kesombongan ini kemudian mengatakan, kan Allah firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika
fahadits. Maka ini kekurangan pemahaman secara menyeluruh berkenaan dengan ayat tersebut. Tapi perlu ibu kadang sebutkan, misalkan contoh, ibu tadi yang tadi saya katakan, ibu dapat peringkat pertama sekolah, lihat anak ibu malas, ibu ajak ngobrol dia, nak, ibu dulu mendapat peringkat pertama selalu. Ini menyebutkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ibu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitkan kepada Allah. Ibu diberikan taufik oleh Allah. Kamu harus semangat. Masa kamu kalah sama ibu? Kamu harus lebih semangat. Fasilitas yang kamu dapatkan itu banyak. Jadi ketika menyebutkan nikmat itu memang ada satu tujuan tertentu, dan jangan lupa selalu diiringi dengan rasa syukur kepada Allah. Jangan orang melakukan kesombongan kemudian berlindung di balik ayat tersebut. Jadi bedakan dua hal ini, Bu, ya. Jadi menyebutkan suatu nikmat itu memang dalam kondisi yang memang diperlukan, seperti metode pengajaran dan lain sebagainya, itu enggak masalah insyaallah, dan selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri kemudian berlindung dari ayat tersebut. Ya, insyaallah nanti penjelasan secara terperinci mungkin mengenai ayat tersebut kita bahas pada bulan depan berkaitan dengan hal itu, ya. Insyaallah. Agar kita bisa lebih memahaminya insyaallah. Baik, ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terlalu cepat dalam penyampaian atau terlalu lambat atau segala kekurangan yang ada di dalamnya, salah menyebutkan hadis atau ayat atau apapun. Jika ada sesuatu yang ibu nilai keliru atau apapun, silahkan nanti untuk disampaikan untuk kita koreksi bersama, karena kita tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.